A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibi qulubil alamin sayyidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bisa bersama-sama di dalam perkuliahan kita pada kali ini, tentunya dengan mata kuliah fikih akhlak, dan kali ini kita masuk pada sesi yang kedua. Ini adalah sesuatu yang tentunya patut kita syukuri bersama, dan juga tak lupa kita sampaikan serta kirimkan salam dan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada ahlul bait beliau, para maksumin salamullah alaihim ajma'in. Mudah-mudahan kita semuanya kelak memperoleh syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada sesi kali ini, sesi yang kedua ini, kita akan lanjutkan pengkajian kita, pembahasan kita tentang fikih akhlak, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa poin penting yang berkaitan dengan fikih akhlak, dan tentu hal ini menjadi cukup urgen karena nantinya akan memberikan kita wawasan sedikit tentang beberapa hal, yaitu di sini kita sudah sampaikan, sudah tuliskan bahwa hal yang akan disampaikan di sini adalah tentang relasi fikih dan akhlak. Juga kita akan sedikit menyinggung tentang ruang lingkup daripada fikih dan akhlak itu sendiri, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan sejauh mana atau ruang lingkup yang berkaitan dengan fikih akhlak itu sendiri. Nah, untuk mengawali pembahasan kita, tentu kita akan mulai dari seperti apa relasi atau kaitan antara fikih dan akhlak di dalam kajian kita ini. Tentunya ini semua perlu saya tekankan bahwa ini hanya sekedar pengantar yang kemudian nantinya kita bisa kembangkan bersama-sama, atau mungkin teman-teman ada yang punya kecenderungan untuk mengkaji lebih jauh, mengkaji lebih dalam terkait dengan problem atau persoalan kita ini. Nah, di sini kita sebutkan dalam kaitannya dengan relasi fikih dan akhlak, yang pertama bahwa hubungan antara fikih dan akhlak itu adalah hubungan antara pengaruh dan dampak, artinya saling memberikan pengaruh serta dampak antara satu dengan yang lainnya. Yaitu apa? Yaitu ilmu fikih dan akhlak, jika misalnya berjalan beriringan, itu akan membantu kita sebagai manusia yang punya taklif, punya tanggung jawab, punya cita-cita di dalam kehidupan kita ini, bukan hanya cita-cita yang berkaitan dengan kehidupan duniawi, tapi juga pasca dunia ini kita memiliki keinginan, memiliki angan-angan. Nah, hal ini kalau misalnya antara fikih dan akhlak itu berjalan berdampingan secara baik, maka akan membantu manusia untuk mencapai derajat dan kesempurnaan yang tinggi tentu. Demikian juga sebaliknya, kalau misalnya kedua hal ini antara fikih dan akhlak itu tidak beriringan, maka manusia tidak akan mampu, tidak akan bisa mencapai derajat dan kesempurnaan tersebut, khususnya kesempurnaan akhlak. Jadi antara fikih dan akhlak itu memiliki hubungan yang begitu erat satu dengan yang lainnya, dan ini yang perlu kita perhatikan.
Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa fikih dan akhlak itu merupakan bagian daripada hikmah amali. Dan subjek keduanya adalah perilaku ikhtiari manusia itu. Yang menjadi subjek bahasannya itu ya berkaitan dengan seluruh tindak tanduk, seluruh aktivitas yang memang berada di dalam naungan ikhtiar dan kewenangan manusia itu sendiri. Ya tentunya dimensi masing-masing dari fikih dan akhlak itu ya kita sadari betul bahwa antara fikih dan akhlak itu ada dimensi-dimensi yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Artinya akhlak itu dimensinya adalah, anggap kita katakan, dimensi ruhaniyah, sementara fikih itu ya dari dimensi jawarih kita itu, jawanih. Nah, dalam fikih ada asas, yaitu asas maulawiyat Allah Subhanahu wa taala, atau kita istilahkan ketuanan Allah Subhanahu wa taala. Tuan dari semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya keharusan kita beramal dalam rangka memenuhi kewajiban ibadah dan tanggung jawab. Itu merupakan asas untuk semua fikih. Sehingga kalau misalnya seorang faqih, seorang mujtahid tidak dapat menggali dan menyingkap hukum dari dalil-dalil lafzi itu, misalnya dari dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran, riwayat-riwayat dan seterusnya, maka sudah semestinya seorang faqih itu merujuk kepada usul amaliyah, di mana ya tentunya usul amaliyah ini, kalau teman-teman juga tentunya sudah membahas, mempelajari apa yang dimaksud dengan usul amaliyah yang dikaji di dalam ilmu usul fikih itu, di mana ketika misalnya seorang faqih itu tidak menemukan atau tidak dapat menyingkap hukum dari dalil-dalil yang sifatnya qat'i atau sifatnya pasti, dan juga dalil-dalil yang sifatnya zanni, maka seorang faqih, seorang mujtahid akan merujuk kepada usul amaliyah. Usul amaliyah itu ya yang dibahas di dalam ilmu usul itu ada aslul bara'ah, ada aslul ihtiyat dan seterusnya, yang teman-teman bisa merujuk kembali kepada mata kuliah usul fikih itu. Nah, pada kondisi itu harus merujuk kepada usul amaliyah. Karena apa tadi? Karena asas maulawiyah itu, ketika sebuah taklif itu tidak jelas, maka ada asas maulawiyah itu, yaitu ketaatan itu, kepatuhan itu, ketuanan Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam akhlak itu berkaitan dengan pikiran manusia dari aspek manusianya itu, dan bagaimana seharusnya ia bersikap, bagaimana seharusnya ia hidup, dan bagaimana seharusnya ia menjalani kehidupan yang bernilai dan suci. Untuk apa? Ya untuk mencapai perbuatan dan kebahagiaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa fikih dan akhlak itu ya sumbernya sama. Yaitu apa? Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sunnah dalam pengertian ucapan, perbuatan dan pernyataan Rasulullah serta para imam maksum salamullah alaihi, dan juga yang hukum akal itu. Sementara dalam akhlak ya juga disertakan yang namanya fitrah,
fitrah ini juga tentunya memerlukan ruang tersendiri untuk membahas panjang lebar, mendalami apa itu fitrah. Dan hakikat manusia dianggap sebagai sumber yang tidak disebutkan di dalam fikih. Nah, ini sama-sama di satu sisi fikih dan akhlak itu memiliki sumber yang sama, tapi di sisi lain akhlak itu punya sumber lain yang menjadi bagian daripada penetapan terkait dengan akhlak itu. Nah, yang terakhir, yang keempat yang bisa kita sampaikan di sini terkait relasi antara fikih dan akhlak itu, bahwa fikih dan akhlak itu sama-sama dalam cara istinbatnya. Maksudnya apa? Maksudnya pada masing-masing ilmu, langkah pertama adalah merujuk kepada Al-Quran. Merujuk kepada Al-Quran. Setelah Al-Quran itu, anggaplah misalnya di dalam menyimpulkan sebuah ketetapan itu tidak ditemukan di dalam Al-Quran, maka selanjutnya merujuk kepada riwayat, kepada sunnah itu, pada sunnah. Hukum qat'i, akal juga menjadi bagian daripada metode di dalam mengistimbat itu. Dan yang terakhir adalah ijma itu. Jadi fikih dan akhlak ini ya di dalam mengistimbat, di dalam memperoleh keputusan-keputusan yang kemudian berkonsekuensi sebagai sesuatu yang harus dilakukan, yang harus ditunaikan, ya itu sama. Dengan merujuk kepada Al-Quran, dengan merujuk kepada sunnah, dengan merujuk kepada hukum qat'i, hukum yang pasti, akal itu, juga kepada ijma atau konsensus itu, ya ujungnya adalah menarik sebuah kesimpulan yang berkaitan dengan hukum fikih ataupun yang berkaitan dengan akhlak. Ya, tapi lagi-lagi metode dan pendekatan seorang faqih, seorang mujtahid dan seorang mujtahid di bidang akhlak itu dengan sunnah misalnya, perbuatan, perkataan, takrir dari itu tentunya memiliki perbedaan pendekatan-pendekatan yang mereka lakukan. Anggap misalnya seorang faqih itu meneliti riwayat tersebut dari sisi apanya? Ya, dari sisi silsilah misalnya sanadnya itu, silsilah perawi atau periwayat-periwayat itu, juga dari teks riwayat itu untuk kemudian menyimpulkan hukum-hukum agama. Dan jika dalam kedua hal tersebut misalnya terdapat masalah atau halangan, maka tidak akan mengamalkannya dan bahkan mengesampingkannya. Di seorang faqih ketika meneliti sebuah riwayat, meneliti sebuah hadis, maka yang menjadi fokus perhatiannya itu ada dua, yaitu silsilah perawinya itu dan sekaligus teks daripada atau matan daripada riwayat itu. Nah, kalau ada yang problem di situ, khususnya misalnya di silsilah sanadnya, silsilah periwayatnya itu, dan juga pada nasnya itu, naskah atau teksnya itu, maka ya tidak segan-segan seorang faqih akan fadrib alal jidar, artinya riwayat itu akan disampingkan, akan
tinggalkan. Nah, bagaimana seorang mujtahid, seorang faqih, seorang mujtahid, seorang profesi, seorang spesialis di bidang akhlak, seorang yang menyeriusi istilahnya bidang akhlak ini, ya karena ia mencari sebuah kesempurnaan yang berkaitan spiritual, ruhani, ya tidak begitu memperhatikan di dalam mengkaji riwayat misalnya, tidak begitu besar perhatiannya terhadap terhadap silsilah periwayatnya itu, perawinya itu, juga terhadap teks hadis sebagaimana yang dilakukan oleh seorang faqih. Dan ya seorang ahli di bidang akhlak itu tetap, meskipun misalnya ada problem pada silsilah periwayatnya itu dan juga pada hadisnya, ya tetap beramal, artinya mengamalkan hadis-hadis yang ya sifatnya dhaif, serta membuat kesimpulan-kesimpulan yang berdimensi akhlak itu. Ya, tapi ini lagi-lagi saya berikan catatan bahwa ini adalah sebagai pengantar. Bisa jadi di kemudian hari dengan semakin ketatnya pengetahuan itu, maka di dalam pengkajian, entah pengkajian dalam bidang fikih, lebih-lebih dalam akhlak, itu juga akan menjadi hal yang diprioritaskan nantinya ketika meneliti atau mengkaji sebuah riwayat-riwayat, entah yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum ataupun persoalan-persoalan di bidang moral ataupun akhlak, itu bisa dikembangkan. Dan bahkan ya kalau kita perhatikan sekarang ini sudah mulai dikembangkan di berbagai majelis-majelis ilmu terhadap kajian-kajian yang berkaitan dengan akhlak ini. Nah, itu saya kira untuk sepintas antara bagaimana relasi antara fikih dan akhlak itu. Pembahasan selanjutnya adalah kita mencoba untuk melihat hal yang berkaitan dengan ruang lingkup daripada fikih dan akhlak ini. Tentu kita sudah menyadari bahwa fikih dan akhlak ini meskipun di kedua-duanya itu berada di bawah satu payung yang bernama Islam, karena kalau kita mau lihat secara umum itu Islam itu kan membawa beberapa naungan, ada yang berkaitan dengan akidah, keyakinan, ada yang berkaitan dengan moral, akhlak, dan juga berkaitan dengan ya hukum-hukum amali ini atau fikih lah istilahnya. Nah, dalam fikih saat ini tugas seorang faqih adalah mencari bukti atau dalil untuk memperoleh keputusan hukum syar'i. Dan selain itu ia juga meneliti beberapa isu yang ada hukumnya. Hal ini jelas terlihat dalam masalah ibadah dan kadang-kadang juga terlihat dalam masalah non ibadah juga. Kalau kita mau melihat atau merujuk kepada kitab yang cukup populer di kalangan dunia Islam seperti karya Makasib al-Muharramah yang ditulis oleh Syekh Ansari, seorang faqih yang betul-betul sangat menseriusi hal ini, yang menunjukkan bahwa banyak analisis tematik. Nah, selain dari kedua bagian tersebut, yakni penjelasan hukum dan sebagainya, tidak ada persoalan lain yang mengemuka di dalam fikih. Dan dalam ruang lingkup fikih itu timbul pertanyaan yang seperti yang kita cantumkan di sini, bahwa
di samping ruang lingkup tersebut, apakah fikih itu mempunyai ruang lingkup lain yang belum dibahas oleh para fuqaha? Kemudian misalnya dalam hal hukum dan subjek, sejauh mana sebenarnya ruang lingkup fikih itu? Apakah hukum semua perilaku manusia, baik yang lahir maupun batin, individual maupun sosial misalnya, itu merupakan tanggung jawab dari fikih atau bukan? Lalu misalnya, haruskah fikih yang menjelaskan semua permasalahan atau ada beberapa permasalahan yang berada di luar cakupan fikih? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sejauh ini masih menjadi pertanyaan yang belum begitu mendapat jawaban yang cukup serius terkait dengan ruang lingkup daripada fikih dan akhlak ini. Nah, ya, tapi tentunya kita sedikit akan memberikan gambaran ya, bahwa dalam mengukakan permasalahan ini kita akan coba untuk memperjelas titik-titik pertentangan. Kita akan rangkum misalnya ya komentar-komentar, pendapat-pendapat serta beberapa argumen yang mungkin bisa kita sebutkan di sini. Nah, di sini kita coba untuk secara sederhana bidang-bidang yang disengketakan adalah itu pertama adalah fikih dan praktik batin. Yang kedua adalah fikih dan praktik sosial, fikih dan sistematisasi. Ini kita coba untuk lihat seperti apa penjelasannya. Yang pertama adalah fikih dan praktik batin, itu batin seorang. Apakah fikih hanya mempertimbangkan tindakan lahiriah manusia saja, misalnya di dalam memberikan keputusan-keputusan, ataukah juga mencakup pula tindakan ya internal batin kita? Dengan perkataan lain, apakah persoalan akhlak yang berkenaan dengan penjelasan perbuatan batin itu sebenarnya merupakan bagian dari ilmu fikih atau termasuk dalam ilmu akhlak? Nah, di sini kita coba kemukakan beberapa pandangan ya dari para pakar, dari para ulama. Di sini kita sebutkan salah satunya adalah dari Muhammad Taqi Isfahani, yang di dalam syarah Ma'alim beliau itu ketika menjelaskan definisi fikih, beliau mengatakan, jika fikih itu dibatasi hanya pada amalan anggota badan ini saja, maka banyak masalah fikih seperti masalah niat dan sebagainya akan luput dari cakupan fikih itu sendiri. Demikian pula dengan pembagian ilmu fikih itu menjadi ada fikih akbar, ada fikih asghar misalnya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama seperti Al-Ghazali, Al-Sadra juga menunjukkan adanya pemisahan ilmu akhlak dari ranah dan ruang lingkup fikih. Jadi memang masih menjadi perdebatan ruang lingkup fikih dan akhlak ini di kalangan ulama. Jadi ya sejatinya bahwa ya meskipun hukum-hukum sebagian perbuatan atau misalnya tindakan batin itu diterangkan di dalam fikih, namun ilmu akhlak dengan batasannya sendiri itu mempunyai ruang lingkup yang terpisah dari fikih itu. Sebab di dalam ilmu akhlak atau ilmu etika, kita istilahkan di situ, dibahas dan diperdebatkan
cara-cara mengenali kebaikan dan keburukan, cara-cara bagaimana kita mengobati dan mencegahnya, memberikan penawaran obat-obat penawar. Dan ilmu akhlak itu tidak hanya bertugas untuk mengungkapkan dan menjelaskan hukum, itu menjadi tanggung jawab daripada fikih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ada fikih dan praktis sosial. Nah, pertanyaannya bahwa apakah fikih juga mencakup tindakan individu ataukah juga mencakup tindakan sosial? Ini kan perlu ada pemisahan-pemisahan semacam itu, pengklasifikasian semacam itu, sehingga jelas sejauh mana ruang lingkup daripada fikih itu sendiri, akhlak itu sendiri. Walhasil, apakah fikih ini mencakup semua tindakan individu manusia atau juga termasuk tindakan sosial, atau ya hanya beberapa di antaranya? Ini hanya menjadi pertanyaan. Ya, kalau yang pertama bahwa fikih itu berkaitan dengan tindakan-tindakan individual itu, ya tentunya tidak banyak perbedaan yang kita temukan di kalangan para ulama kita, para pakar. Tapi terkait yang kedua itu berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sifatnya sosial, tindakan-tindakan sosial itu, perbedaan pendapat yang paling besar di situ kita akan temukan, yaitu apakah fikih juga mempertimbangkan semua urusan-urusan sosial manusia dan menjelaskan hukumnya, ataukah hanya membahas beberapa di antaranya. Nah, di sini kita coba mengutip seperti apa pandangan ulama. Misalnya seperti Imam Khomeini mengatakan bahwa walaupun kalian harus berusaha sekuat tenaga untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran hukum syariah, ya kalian juga ya bahwa Islam itu tidak mampu, seolah-olah tidak mampu mengatur dunia dalam persoalan-persoalan ekonomi, militer, sosial, dan politik. Nah, di tempat lain, tempat yang sama mengatakan bahwa pemerintahan dalam pandangan seorang mujtahid sejati itu adalah filsafat praktis dari semua fikih dalam semua aspek kehidupan. Pemerintah menunjukkan aspek praktis fikih dalam menangani semua persoalan, ya masalah-masalah sosial, masalah-masalah politik, militer, dan budaya. Fikih itu adalah teori yang benar dan lengkap tentang pengaturan manusia dan masyarakat sejak lahir hingga wafat, hingga meninggal. Jadi memang fikih ini punya ruang lingkup yang cakupannya itu sangat luas. Tapi ya lagi-lagi ini menjadi sesuatu yang cukup diperdebatkan dalam persoalan-persoalan sosial ini. Dan yang ketiga, yang terakhir lah kita katakan, bahwa fikih dan sistematisasi. Nah, pertanyaannya di sini, bisakah atau haruskah fikih itu melakukan semacam sistematisasi dan diteorikan misalnya? Yakni apa artinya? Yaitu menghadirkan suatu sistem di sela-sela hukum-hukum yang berserakan dan menghadirkan teori-teori yang runtut, terpadu dalam berbagai aspek kehidupan seperti misalnya ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Ataukah hal-hal tersebut itu berada di luar ranah fikih itu dan tidak seharusnya ditangani oleh seorang faqih, seorang mujtahid? Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang
pertanyaan-pertanyaan yang terus kembangkan. Nah, lagi-lagi kita di sini coba untuk mengutip pandangan dari para ulama. Syekh Sadr dalam ilmu fikih perlu dilakukan pengembangan secara vertikal dan mendalam dengan cara merenungkan dan meneliti sehingga sampai pada teori-teori yang fundamental. Kita tidak boleh puas dengan bangunan-bangunan itu, yaitu hukum-hukum yang terperinci. Sebaliknya, marilah kita melintasi batas yang jelas ini dan mencapai pandangan mendasar yang mengekspresikan teori Islam. Sebab kita sadari, kita mengetahui bahwa setiap perangkat syariat agama dalam setiap bidang kehidupan semuanya memiliki kaitan dengan teori-teori dan konsep-konsep dasar yang latar belakanginya. Misalnya perintah Islam dalam bidang kehidupan ekonomi itu terikat dengan doktrin-doktrin ekonomi Islam, teori-teori ekonominya. Dan tentunya upaya ini ya tidak terpisahkan daripada fikih. Maka menyikapinya merupakan salah satu keniscayaan daripada fikih itu sendiri. Jadi memang ya kita punya tantangan ke depan untuk lebih memperjelas seperti apa ruang lingkup daripada fikih dan akhlak ini. Nah, adapun kaitannya dengan fikih akhlak ya tentunya karena memang perlu pengkajian yang lebih serius, tapi yang jelas di sini hal yang bisa kita katakan mengenai ruang lingkup daripada akhlak adalah bahwa ia mengkaji masalah-masalah akhlak fikih. Seperti misalnya isu-isu silaturahim itu, bagaimana silaturahim ini kan di satu sisi dia mengandung nilai-nilai moral, nilai-nilai akhlak, tapi bagaimana fikih itu bagaimana silaturahim itu kita kaji dari aspek fikihnya itu. Juga seperti memata-matai, buruk sangka, itu kan masuk pada bagian daripada akhlak. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa mengkaji dari dimensi fikihnya itu. Nah, jadi untuk sementara ruang lingkup daripada fikih akhlak itu adalah seperti itu gambarannya. Oke, itu saya kira mudah-mudahan memberikan gambaran yang ya meskipun tidak begitu ini, tapi yang jelas memberikan pengantar untuk kita untuk kemudian kita lebih serius lagi terkait dengan fikih akhlak ini. Dan insya Allah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang memang materinya itu adalah pengkajian secara khusus, meskipun khususnya itu bukan secara mendalam tapi secara sederhana kita akan upayakan hal itu. Demikian untuk sesi kali ini, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.